Bab 3 Bipolar Junction Transistor atau disingkat BJT. Transistor jenisnya ada macam-macam, tetapi pada umumnya itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan. Bipolar junction transistor itu adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari 3 lapis semikonduktor yang prinsip kerjanya berdasarkan aliran elektron atau aliran arus. Bipolar junction transistor ini dibagi menjadi dua jenis lagi, yaitu PNP dan NPN. Perbedaannya antara PNP dan NPN itu ketika transistor beroperasi, perbedaannya terletak pada polaritas tegangan dan arah arus yang mengalir. Nah, di sini ada gambar struktur fisik yang atas dan simbol yang bawah dari bipolar junction transistor. Bipolar junction transistor ini mempunyai 3 kaki, yaitu kaki basis, kaki kolektor, dan emitor. Pada tipe PNP, kaki basisnya terletak pada semikonduktor tipe N, dan kaki kolektor dan emitornya terletak pada semikonduktor tipe P. Sedangkan pada NPN itu kebalikan dari PNP. Kaki basisnya terletak pada semikonduktor tipe P, dan kaki kolektor emitornya terletak pada semikonduktor tipe N. Transistor ini bekerja sebagai regulator arus, artinya mengontrol arus yang mengalir. Nah, arus yang dikontrol ini kalau pada tipe PNP itu arus yang mengalir dari emitor ke kolektor, namanya IC. Yang kalau pada NPN itu arus yang mengalir dari kolektor ke emitor, namanya juga sama IC. Nah, yang mengontrol IC ini adalah arus basis. Pada PNP, arus basisnya itu mengalir dari emitor ke basis, IB-nya. Sedangkan pada NPN, IB-nya itu mengalir dari basis ke emitor. Transistor ini itu bisa diibaratkan sebagai keran air. Nah, di mana itu basis adalah pemutar kerannya. Kalau pada NPN itu emitornya adalah lubang keluaran keran dan kolektornya adalah lubang masukan keran. Nah, arus IC-nya itu adalah air yang mengalir melewati keran. Sedangkan IB ini adalah putaran keran yang mengontrol besar kecilnya arus air yang mengalir. IB. Nah, jadi IB nanti akan menentukan besar kecilnya IC. Selanjutnya, pada transistor ini itu juga memiliki namanya persambungan atau junction. Pada tipe NPN contohnya di sini ada junction namanya emitor basis junction, karena persambungan antara emitor dan basis. Terus yang sebelahnya di sini ada kolektor basis junction, karena persambungan antara kolektor dan basis. Jadi junctionnya ini ada dua, yaitu EBC dan JBC. Nah, untuk yang PNP sama, persambungannya juga ada dua, EBC dan JBC, cuma perbedaannya itu adalah letak semikonduktornya. Nah, karena transistor ini memiliki persambungan, maka
Transistor ini bisa diibaratkan seperti dua buah dioda yang bersambungan. Kan soalnya persambungan atau junction ini nanti kan akan menentukan mode operasi transistor. Nah, ini adalah tabel mode operasi transistor. Ada 3 mode, yaitu mode cutoff, mode aktif, dan mode saturasi. Pada mode cutoff, EBC dan CBC-nya itu sama-sama di bias mundur atau balik. Artinya nanti ini kolektor emitornya ini enggak terhubung. Lalu ada mode aktif, EBC-nya di bias maju dan CBC-nya ini di bias mundur atau balik. Pada mode aktif ini transistor ini biasanya digunakan sebagai penguat. Nah, contohnya itu adalah pada amplifier. Nah, yang selanjutnya mode saturasi, EBC dan CBC-nya itu sama-sama di bias maju. Kolektor diameternya nanti akan terhubung sehingga ada arus IC. Nah, untuk mode cutoff dan saturasi ini itu biasanya diaplikasikan pada pensaklaran atau switching. Nah, tadi kan saya jelaskan kalau transistor itu bisa diibaratkan seperti dua buah dioda yang bersambungan. Nah, ini adalah di sini ada gambar transistor PNP yang diibaratkan sebagai dua buah dioda. Nah, kaki kolektornya kan yang kanan, yang kiri kaki emitor, tengahnya basis. Arusnya mengalir dari emitor ke kolektor. Nah, tadi kan yang pada tabel itu mode cutoff itu EBC dan CBC-nya itu kan dibias balik semua. Di sini EBC, di sini CBC. Nah, arusnya kan ke sini kan. Diodanya ajabnya ke sini. Jadinya ini diodanya dibias balik atau bias mundur semua. EBC dan CBC-nya. Lalu pada mode aktif ini tadi kan EBC-nya dibias maju. EBC-nya dibias balik dan CBC-nya dibias maju. Harusnya ke situ. Nah, diodanya kan hadapnya kan ke sini kan. Yang EBC, yang CBC ke sini. Lalu yang mode saturasi, tadi kan EBC dan CBC-nya kan maju semua. Harusnya ke situ. Bias maju, bias maju. Nah, yang ini masuk pada percobaan. Ini adalah percobaan 1, yaitu tentang karakteristik input transistor. Nah, ini alat dan komponen yang digunakan itu ada groove tracer, osiloskop, transistor, dan kabel penghubung. Nah, ini nanti itu kaki kolektor sama emitornya dari transistor ini dihubungkan ke groove tracer dihubungkan ke osiloskop, lalu diamati grafik pada osiloskop. Nah, grafiknya pada osiloskop itu kurang lebih mirip seperti grafik yang ini. Nah, ini itu grafik IB sebagai fungsi VBE. Nah, ini pada transistor NPN. Nah, bisa dilihat pada grafik ini itu ketika VBE-nya lebih dari sama dengan 0,7 volt, maka IB-nya akan naik. Ini berarti untuk menghasilkan transistor NPN
ini membutuhkan VBE lebih dari sama dengan 0,7 volt dan arus IB agar IC-nya itu mengalir dari kolektor ke emitor. Lalu yang selanjutnya sama seperti tadi, cuma transistornya diganti transistor PNP. Nah, ini sama grafik pada osiloskopnya nanti mirip seperti grafik ini. Nah, ini sama seperti tadi, yaitu grafik IB sebagai fungsi VBE. Cuma perbedaannya ini pada transistor PNP. Bisa dilihat pada grafik ini itu ketika VBE-nya kurang dari sama dengan minus 0,7 volt, maka IB-nya akan naik. Nah, tapi ini polaritasnya ke bawah atau polaritas negatif. Nah, berarti untuk mengaktifkan transistor PNP ini membutuhkan tegangan VBE kurang dari sama dengan minus 0,7 volt dan arus IB agar arus IC-nya ini mengalir dari emitor ke kolektor. Lalu selanjutnya ada percobaan 2. Nah, percobaan 2 ini itu mengamati karakteristik output dari transistor. Nah, output transistor ini diamati pada osiloskop. Cuma perbedaannya tadi yang kaki transistor yang dihubungkan, yang tadi kan cuman kaki kolektor emitor. Yang sekarang itu semua kaki transistor basis kolektor emitor dihubungkan ke groove tracer. Lalu dari groove tracer emitor kolektornya itu dihubungkan ke osiloskop, dan pada osiloskop nanti ada grafiknya ini kurang lebih mirip seperti grafik yang ada di sini. Nah, grafik ini itu namanya grafik IC sebagai fungsi VCE dengan IB-nya itu konstan. Nah, ini itu pada transistor NPN. Nah, bisa dilihat pada grafik ini itu kalau diamati ketika VCE-nya naik ke kanan, maka IC-nya juga ikut naik ke atas. Nah, tetapi pada titik tertentu, pada titik ini, itu nanti IC-nya akan tetap atau IC-nya akan konstan. Nah, pada karakteristik output ini itu juga bisa dijelaskan mode-mode operasi pada transistor. Nah, yang pertama itu ada mode cut off yang terletak di sini. Ini adalah mode cut off. Nah, pada mode cut off ini itu VCE-nya itu bernilai maksimum dan IC-nya itu kan kalau menurut teori itu sama dengan 0. Kan kecil kan di sini kan IC-nya. Naiknya cuma segini saja. Nah, yang selanjutnya itu ada mode saturasi. Nah, mode saturasi itu terletak di sini. Ini mode saturasi. Nah, mode saturasi ini di sini itu VCE-nya sama dengan 0 dan IC-nya maksimum. Nah, IC-nya
VCE-nya kan di sini kan sangat kecil kan, di grafik paling bawah sendiri, ke kiri, maksud saya kiri sendiri. Dan VCE-nya ini kan IC-nya kan maksimum paling atas sampai paling atas. Lalu yang selanjutnya ada mode aktif, letaknya di sini. Ini mode aktif. Nah, pada mode aktif ini bisa dilihat berapapun nilai VCE, maupun di sini kecil, di tengah-tengah sini atau maksimum VCE-nya, itu IC-nya tetap atau bernilai konstan, tetap segini aja kan. Nah, ini tadi karakteristik output pada transistor NPN. Nah, untuk yang PNP ini sama seperti tadi. Yang NPN ini PNP, daerah mode-modenya itu sama. Ini mode cut off, ini saturasi, ini aktif. Karakteristik grafiknya sama juga. VCE naik, IC naik, tetapi pada titik tertentu IC-nya konstan. Lalu cuma beda polaritasnya saja. Nah, lalu masuk ke percobaan 3, yaitu karakteristik transfer transistor. Nah, pada karakteristik transfer transistor ini itu mengamati hubungan antara IC dan IB. Nah, ini ada gambar rangkaian percobaan karakteristik transfer transistor. Nah, di sini ada ampermeter yang terhubung ke kaki basis transistor. Ada juga ampermeter yang terhubung ke kaki kolektor transistor. Nah, transistornya di sini itu yang digunakan transistor tipe NPN. Nah, ini nanti itu kaki arus basisnya itu akan ditentukan. Nah, rentangnya seperti pada tabel yang di bawah. Dari 1, 2, terus sampai 12. Nah, untuk IC-nya nanti akan diukur. Ketika IB-nya 1, IC-nya berapa, IB-nya 2, IC-nya berapa, sampai yang IB-nya 12. Nah, selanjutnya dari tabel ini nanti datanya itu digambarkan ke dalam bentuk grafik. Nah, grafiknya ini nanti kurang lebih seperti ini. Nah, ini itu namanya grafik IC sebagai fungsi IB. Nah, dari data tersebut nanti kalau digambarkan ke grafiknya seperti garis biru ini. Nah, pada grafik itu bisa dilihat jika IB-nya naik, maka IC-nya akan naik, sama seperti kayak data tadi. Nah, jadi hubungannya IB dan IC itu linear. Nah, lalu selanjutnya percobaan terakhir, percobaan 4, yaitu tentang aplikasi transistor. Nah, percobaan ini nanti transistor diaplikasikan sebagai saklar. Nah, ini adalah rangkaian yang digunakan pada percobaan 4. Ada saklar, lampu, transistor, resistor, dan sumber tegangan 5 volt. Ini transistornya yang digunakan itu transistor NPN. Nah, ketika saklarnya ini terbuka, transistor ini pada mode cut off. Kolektor emitornya ini tidak terhubung. Seperti saklar terbuka. Jadinya lampunya ini mati.
Tapi ketika saklarnya ini ditutup, nanti transistornya ini akan berada pada mode saturasi. Kolektor emitornya ini terhubung sehingga ada arus yang mengalir, ada IC-nya. Nah, nanti lampunya jadi nyala.